Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang direquest oleh Bapak Ibu. Yang pertama ada Waskita, kedua Wika, ketiga Adi, keempat PTPP, kelima WSBP, dan keenam WG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Waskita. Waskita pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 3% ke harga 1440. Kalau dilihat dari foreign secara bulanan memang menjual Waskita ya, dia net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya di tanggal 30 Waskita diakumulasi ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat yang jual kecil-kecil yang nampung salah satunya YU besar ya di 131.000. Dan kalau secara bulanan biasa aja ya, walaupun terlihat di sini akumulasi di 561.000 YU ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Waskita sudah di area pucuk ya. Ini bisa dikatakan pucuk tapi sangat perlu hati-hati karena model-model Waskita ini turunnya bisa tajam ya. Kalau Bapak Ibu lihat karakternya, kalau sudah di daerah pucuk nggak mampu breakout, walaupun bisa mampu breakout tapi kemudian dia turun. Dan ya memang harus turun mungkin ya. Dan memang seperti itu ya. Kemungkinan dia akan membentuk swing low-nya di sini ke sekitaran 1200 ini baru dia naik ke atas ya. Nah, jadi seperti itu untuk Waskita. Menurut saya Waskita kalau konfirmasi tutup di atas 1440 ini ya, dia akan bermain di range harga 1440 sampai 2080. Itu upside-nya sekitar 41% lagi ya. Targetnya tahun depan bisa ke situ ya. Karena pernah sekali, tapi ini di waktu memang Waskita downtrend ya. Di Januari dia sempat kembali naik, tapi kemudian sideways dan dia turun dalam sampai ke 380. Ini dengan kondisi dia di bawah EMA 150, di bawah EMA 200-nya. Ini kan dia sudah kondisi uptrend. Moving average yang kecil di atas moving average yang besar. Jadi ya kalaupun memang buruk-buruknya Waskita ya ke arah 1200, dia membuat swing low-nya di sini, langsung habis itu dia naik lagi ya. Karena target saya ke 2080 di ya setahun ke depan lah ya. Kalau 3 bulan ke depan mungkin bisa ke 1800 untuk Waskita. Targetnya 20% ya bisa nah, ya. Yang penting dia konfirmasi dulu. Nah, takutnya dia mengarah ke bawah, mengarah ke EMA 20-nya ini baru dia naik. Jadi ya buruk-buruknya saya sudah pasang target di 1200 lah penurunannya. Dan kemudian nama mantul, apakah dia bisa koreksi lebih dalam? Sangat kecil kemungkinan kalau dia lebih dalam dari 1200, bahkan bisa breakdown dari 1000 itu kemungkinannya sangat kecil ya. Jadi seperti itu untuk Waskita. Kalaupun lanjut koreksi ya bisa koreksi sini. Tapi kalau dia mampu membuat candle hijau di atas 1500 ya, membuat candle hijau di atas 1500 itu konfirmasi dia akan lanjut naik ya. Jadi seperti itu untuk Waskita. Potensi masih bagus untuk Waskita, cuman kita harus waspada dulu di mana dia membuat swing low-nya. Semoga dia tidak membuat swing low-nya lagak dalam ya. Ya paling di daerah 1200 sampai 1300 ini dia naik lagi. Jadi yang mau spekulasi buy mending menurut saya nunggu ada candle hijau di atas 1440 ya, minimal di 1500 ada candle hijau baru buy ya. Kalau kondisi seperti ini jangan dulu ya, karena Waskita juga masih bingung nih, dia ini mau turun apa naik. Jadi kita juga sebagai retail trader juga perlu waspada nih, maunya Waskita kemana ya. Jadi mending nunggu ada candle hijau di atas 1500. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Wika. Wika pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 1,73% ke harga 1985. Kalau dilihat dari transaksi asing secara besar net sell saham Wika. Kalau dilihat bagi broker semarinya secara bulanan dari tanggal 1 Desember sampai 30 Wika didistribusi ya. Wika didistribusi, kalau di tanggal 30-nya aja Wika diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika sudah di area pucuk dan candle terakhir Wika ini menutup penuh candle hari sebelumnya
dengan volume yang lumayan ya, dan juga indikator MACD mengarah ke bawah, dead cross, bar chart di bawah 0 makin dalam, Wika lanjut koreksi ya. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Belum bisa ya. Mending buy-nya di 1860, cut loss-nya di 1730 cut loss untuk Wika. Target profit terdekat di swing trade-nya aja di 2100, itu sekitar 11%, jadi hampir sama ya, beda dikit ya. Ya yang swing trade ini bagus ya, kemungkinan besar juga Wika akan sideways dulu di daerah 1840 supportnya dan 2100 resistennya. Jadi beli dekat-dekat support, jualnya dekat resisten, tapi kalau mampu breakout pasang trailing stop. Jadi seperti itu untuk Wika. Masih berpotensi untuk sideways seminggu atau 2 minggu ke depan ya, kalaupun dia tidak mampu naik. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Adi. Adi ditutup terkoreksi di level harga 1535, turun 3,45%, dan kalau dilihat dari transaksi asing ya Adi dijual asing. Secara bulanan juga Adi dijual asing. Kalau dilihat dari transaksi brokers marinya Adi di tanggal 30 diakumulasi. Kalau di bulanannya diakumulasi juga, walau tidak signifikan ya, tipis lah akumulasinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adi perlu hati-hati. Kalau dia tidak mampu mempertahankan supportnya di 1500, dia akan turun ke bawah ya. Ini saya targetnya ke sini, ke dekat supportnya, terus baru dia naik lagi ya. Jadi seperti itu untuk Adi ya. Dan range sideways ID ini juga cukup lebar ya, di 1500 sampai 1800 ya. Buruk-buruknya dia turun ke 1260 ini aja ya. Mungkin nggak turun lebih dalam. Kemungkinan sangat kecil, karena itu bisa dikatakan adalah neckline rounding bottomnya. Kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, nah ini rounding bottomnya ya. Nah, jadi ini ya maksimal penurunan dia harusnya ya sampai 1260 ini aja, habis itu dia mantul. Apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see dulu, karena cut loss-nya agak dalam, mending nunggu di bawah dulu ya. Kemungkinan Adi akan lanjut koreksi ya kalau dia tidak mampu naik. Yang punya dari daerah atas hold aja ya. Adi masih potensi ke atas ya. Target dia terdekat ke 1800, kalau mampu di breakout arah selanjutnya ke 2200. Nah, kita pasang target 2200 saja dulu. Nah, di seperti itu juga bagus ya, secara teknikal Adi ini bagus, cuman telat. Kalau udah baru mau beli di sini udah telat. Mending nunggu dulu, wait and see. Lebih baik ketinggalan kereta, tapi lebih aman daripada Bapak Ibu maksa masuk di harga sekarang. Ya resiko dibawa ke atas ada, tapi resiko dibawa ke bawah juga cukup dalam, dan Bapak Ibu rugi waktu kalau dibawa ke bawah. Mending nunggu di daerah bawah ini aja ya, di 1350 sampai 1380 baru spekulasi buy. Jadi seperti itu untuk Adi. Koreksi wajar ya, harap dimaklumi ya, karena Adi udah rally panjang nih dari November awal tanggal 3 dia udah naik 200% lebih ya, udah bajar nih Adi ini ya. Jadi ya wajar kalau dia koreksi, harusnya koreksi dalam nih ya, maksimal di 1260. Jadi seperti itu untuk Adi. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada PTPP. PTPP pada hari Rabu kemarin ditutup naik 1% ke level harga 1865. Kalau dilihat transaksi asing pada hari Rabu kemarin beli yang signifikan ya di 40 juta. Kalau dilihat dari broker semarinya dari tanggal 1 sampai 30 ya, PTPP diakumulasi, cuma akumulasinya tipis ya. Kalau dilihat tanggal 30-nya PTPP diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP masih berpotensi ke atas ya, mengarah ke 2120, karena volume di hari Rabu minggu kemarin besar ya. Potensi PTPP akan lanjut lagi naik ya, menguji resistennya di 2120. Tapi yang belum punya barang mending wait and see dulu. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 20-nya ya silakan aja ya, di 1630 itu sekitar 14%, dan target profitnya yang sudah dekat di 12% ini. Bapak Ibu cut lossnya di 11% dan take profitnya di 12%, ya hampir sama lah 50-50. Kalau Bapak Ibu mau dengan skenario seperti ini ya bisa aja
harusnya PTPP akan mempertahankan EMA 20-nya kamu, dan kalaupun membuat swing low-nya di sini mungkin seperti ini ya. Nah, jadi ya sesuaikan aja kalau Bapak Ibu mau. Dan juga kalau dua candle lagi di atas 1800 ya, PTPP terkonfirmasi breakout ya. Resisten kuatnya yang terbentuk dari Juni 2018 ya. Sempat dua kali di breakdown ya. Dua kali di breakdown dan terkonfirmasi breakdown. Selebihnya dia mempertahankan, dan arah selanjutnya PTPP ke 2100 bahkan bisa ke 2600. Di tahun ini mungkin bisa dia ke 2600, tapi nanti saya update lagi ya. Saya mau cek juga fundamentalnya bagaimana, valuasi dan aspek rasionya apakah lebih bagus dari saham grup karya lainnya ya. Jadi seperti itu untuk PTPP masih berpotensi ke atas, masih cuman ya kalaupun koreksi ya harus membuat swing low dia ya, wajar aja ya. Jadi sesuaikan aja. Indikator MACD juga masih menyempit dan melandai ya. Jadi masih bingung nih. Kemungkinan PTPP mau dibawa naik apa dibawa koreksi dulu. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada WSBP. WSBP pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 3,52% ke harga 274. Kalau dilihat dari transaksi asing masih jualan ya. Di bulanannya juga jualan. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat WSBP memang di tanggal 30 didistribusi ya. Kalau dilihat secara bulanan, kita lihat secara bulanannya ya WSBP juga didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP ya bisa dikatakan sudah terkonfirmasi breakout dari 264 ya. Tapi kalau mau lebih aman, WSBP ini lebih baik dia terkonfirmasi breakout dari 310 ini. Itu titik aman yang menurut saya bisa dipertahankan, dan arah selanjutnya WSBP ke 350 bahkan bisa ke 400 ya di tahun depan ya. Jadi kalau kita cek upside-nya dari harga sekarang sekitar 50% kemungkinan bisa. Yang penting dia naik dulu ke 300. Kalau dia sudah naik ke 310 ya pelan-pelan kita mengarah ke 410 ya. Prosesnya pasti ke atas, walaupun ada hariannya naik turun, tapi ya naik turunnya chartnya ini mengarah ke atas, bukan naik turun mengarah ke bawah ya. Jadi seperti itu untuk kita. Kalaupun buruk-buruknya turun, dia membuat swing low-nya di sini di EMA 20-nya. Nah, ya. Atau ya di sekitaran sini 246 dan langsung ke sini dia. Atau dia sideways di atas 264 juga bisa, di atas supportnya ini. Jadi ya skenario-nya seperti itu ya. WSBP apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau, cut loss-nya di bawah ini aja ya. 240 cut loss-nya sekitar 11% ya. Dan target profit terdekat di 308. Kalau mampu breakout ya pasang trailing stop untuk WSBP. WSBP masih ke atas, yang punya barang dari daerah bawah hot aja, karena Bapak Ibu bisa perhatikan WSBP koreksi juga tidak disertai volume dan ada gap sedikit lagi yang belum ketutup sempurna. Jadi ya kemungkinan WSBP koreksi dulu juga bisa ya. Tapi ya saya bilang koreksinya tidak lebih dari 240 ya. Dia akan membuat swing low-nya di sini atau membuat swing low-nya di sini dan kemudian dia mantul ya. WSBP masih aman, yang punya dari atas apalagi yang dari 300 menurut saya hot aja dulu ya. Cut loss kalau dia turun dari 240 itu sudah resiko beli di pucuk ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss ya sesuaikan aja. Kalau mau hot lebih lama ya bisa aja dia balik ke 300, cuman ya butuh waktu ya. Jadi seperti itu untuk WSBP. Masih juga berpotensi ke atas, belum ada perubahan tren. Cuman kalau dia sideways lama di daerah 264 sampai 300 itu juga bisa ya sebelum dia naik lebih tinggi. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada WG pada hari Rabu kemarin ditutup ARB auto reject bawah ke level harga 256, turun 6,56%. Kalau dilihat dari transaksi asing, WG memang secara bulanan dijual asing, tapi di tanggal 30 asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya di bulanan WG terlihat memang WG lagi didistribusi ya.
yang jual 830.000, yang beli paling besar di 400.000. Kalau di secara tanggalan atau harian di tanggal 30 PSBP besar-besaran juga dijual yang signifikan ya. Jadi didistribusi juga WG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG mengarah ke supportnya dan potensi untuk minggu pertama bulan Januari ya menguji lagi supportnya di 252. Kalaupun WG melanjutkan koreksi ya dia akan membuat swing low-nya di sini. Harus nggak dia buat swing low? Seharusnya ya buat swing low, atau bisa juga seperti ini ya. Dia setway dulu pokoknya di atas support ini dia setway, baru dia naik ya. Harusnya ya kemungkinan seperti ini ya. Jadi ya bisa dikatakan range sideways WG ini ada di 230 sampai 290 ya. Ini udah di harga pertengahan, mending Bapak Ibu buy on support, jualnya baru dekat-dekat resisten. Ya WG ini akan sideways dulu ya. Kalau nggak di range 230 sampai 250 ya dia sideways-nya di 250 sampai 290. Jadi di daerah sini dia sideways. Mungkin di sebulan atau di awal di bulan Januari bisa sideways dulu ya. Jadi seperti itu yang swing trade ya, strategi beli dekat support dan jual dekat resisten itu menurut saya cukup bagus ya. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila cara Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya, terima kasih.